Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang hal yang agak ruwet jadinya gitu ya, sederhana tetapi ruwet ya, yaitu tentang membuat program secara manual, tidak menggunakan ide, tetapi menggunakan library tambahan N-Cursis. Materi ini ya bagian dari pemrograman bahasa C++ ya. Ya, jadi kita akan membuat program menggunakan C++. Nah, pembuatan program ini ada beberapa tahapan ya. Mengedit program, mengcompile, jika ada error diperbaiki lagi ya, dicompile lagi sampai tidak ada masalah ya. Setelah tidak ada masalah maka akan menjadi binary file atau executable file. Namun demikian, file yang sudah menjadi binary file ataupun executable file masih ada kemungkinan error juga ya, karena ada namanya runtime error. Jadi kesalahan yang dijumpai ketika program itu dijalankan. Nah, dalam pembuatan program ini ditekankan kita untuk melakukannya secara manual ya. Kebanyakan ketika membuat program itu menggunakan perangkat lunak yang masuk dalam kategori ID, Integrated Development Environment ya, lingkungan pengembangan yang terpadu. Di dalam lingkungan pengembangan terpadu ini terdapat text editor, kemudian dapat langsung menjalankan program, misalkan menggunakan code block atau DevC++ ya. Nah, filosofinya kalau menggunakan ide ini prosesnya dipermudah ya, sehingga kita tidak begitu persis ya merasakan bagaimana filosofi atau proses pembuatan program ya. Nah, sehingga disarankan untuk melakukan prosesnya ini secara manual. Nah, kemudian masalah menjadi kita punya tujuan tambahan ya, yaitu kita akan membuat game ya, walaupun game ini berbasis teks ya. Nah, karena akan membuat game yang berbasis teks untuk memudahkan dan ya sekira lebih sulit ya kalau tidak menggunakan pustaka ya. Nah, sehingga kita menggunakan pustaka N-Cursis ya. N-Cursis ini gunanya adalah untuk mengelola tampilan di layar ya. Jadi memudahkan kita menampilkan sesuatu di layar. Kalau dalam bahasa C yang biasa, input itu menggunakan ada in ya, kemudian menampilkan sesuatu menggunakan out itu biasanya tidak memperhatikan posisi di layar ya. Dan itu
tidak dapat diterapkan ketika akan membuat game yang berbasis teks. Jadi itu masalahnya, kita ingin melakukan kompilasi proses pembuatan program secara manual ya, dan kemudian kita akan membuat game yang berbasis teks. Nah, untuk melakukan proses pembuatan program secara manual ini sebenarnya ada salah satu alternatifnya adalah menggunakan min.gw ya. Namun sampai dengan saat ini ya saya masih kesulitan bagaimana menyambungkan antara min.gw dengan Ncrsys ya. Ketika saya menggunakan sistem operasi Microsoft Windows ya. Sudah pernah dicoba menggunakan Microsoft PowerShell dan awalnya bisa berhasil, tapi kemudian gagal ya. Mungkin karena saya yang belum paham aja ya. Nah, sebenarnya ini akan dapat diatasi kalau kita menginstall Linux ya. Baik Linuxnya yang murni Linux ya, jadi satu komputer dipasang dual boot, ada Microsoft Windows, ada Linux ya, atau dapat juga Linux yang dipasang di dalam virtual box ya. Kemudian kalau saya lihat Linux juga dapat di running di Microsoft Windows ya, tapi saya belum berhasil ya. Hanya kalau yang menggunakan virtual box ataupun Linux yang di running di Microsoft Windows ini tentu saja membutuhkan komputer yang speknya lumayan ya. Kalau Linux yang diinstal dual boot ya, jadi murni Linux, itu kita dapat menggunakan komputer yang seadanya. Nah, dengan latar belakang itulah maka salah satu alternatifnya adalah kita membuat programnya secara online ya. Jadi kita membuat programnya di sini ya, di namanya apa nih? Namanya kokal.com ya. Ya, di kokal.com ini kita mendapatkan mesin seperti Linux ya. Jadi kita dapat mengedit program ya. Ini adalah mengedit program ya. Kemudian ini kita dapat mengcompile dan menjalankan ya, ya. Nah, dengan demikian ya kita nanti bisa dapat belajar membuat program dalam bahasa C++ menggunakan Ncrsys ya. Saya coba tunjukkan. Ya, kita bisa masuk ke dalam kokal.com ya, kemudian mendaftar atau menggunakan akun dari Google ya. Kemudian membuat project ya. Setelah membuat project kita bisa menjalankan terminal ya. Kemudian terminalnya bisa di split ya. Ini ada split vertikal, ada split horizontal ya. Untuk membuat programnya
dapat langsung ditulis. Ya mungkin ini saya keluar dulu ya. Ya, ini kita jadi punya mesin Linux ya di secara online. Ya, karena ini adalah Linux, jadi text editor yang tersedia adalah VA. Ya. Walaupun demikian kita dapat juga menulis programnya di komputer lokal, kemudian di-upload ya. Jadi membuat programnya di komputer lokal, di-upload, mengetiknya dapat menggunakan Visual Studio Code misalkan. Ya. Ya, yang kiri ini adalah layar untuk mengedit, kemudian yang split yang sebelah kanan ini kita dapat mengcompile ya. Jadi misalkan saya compile G++, nama programnya adalah kemampuan dasar.cpp, min-o ini hasil compile dan link assembly ya, linkingnya mau menjadi apa namanya, misalkan mampu, kemudian min-l menyertakan library and versis. Ya, kalau tidak ada keterangan apapun, mudah-mudahan sukses ya. Kita lihat hasilnya dengan ls min-l, seharusnya ada ya, di sini ada file namanya mampu ya. Kenapa? Karena di sini min-o, jadi hasil compile-nya namanya mampu. Kita jalankan. Ya, misalkan menjumlah bilangan ya, saya pilih 1 ya, bilangan pertama 100, bilangan kedua 35, hasilnya 135. Membandingkan bilangan, saya pilih 3, bilangan pertama 235, bilangan kedua 55 ya, bilangan 235 lebih besar dari 55. Kemudian misalkan bilangan prima, saya masukkan 10, ini bukan bilangan prima ya, saya masukkan pilih 5 lagi ya, 11, ini bilangan prima ya. Kita coba lagi, misalkan 35, ini bukan bilangan prima ya. Selesai, saya pilih 0 ya. Jadi ini ya, kita dapat membuat program ya, ini membuat program, kemudian yang layar sebelah kanan ini kita dapat mengcompile dan menjalankan. Jangan lupa nanti kalau bekerja ya, supaya aman, ini setelah selesai filenya diunduh ya ke dalam komputer lokal atau ditaruh di GitHub. Demikian penjelasan singkat ya tentang bagaimana membuat program, kemudian mengcompile dan menjalankan, di mana program itu menyertakan library and versis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya sekedar menunjukkan software yang digunakan ya. Nanti kita selanjutnya akan belajar membuat program secara lebih detail. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.